Ada di Station Hub ya. Oke, kita lihat rumah Steph berada 12 km sebelah barat sekolah. Jadi objeknya ya atau kerangka acuannya itu adalah sekolah. Ini kita buat sekolah di sini. Ya. Ya. Terus katanya rumah Steph berada 12 km sebelah barat sekolah. Ya. Berarti ini kan sekolah. Sebelah baratnya mana? Berarti di kirinya gitu kan. Ya. Ya. Ya, gambarnya template ya. Nah, ini rumah Steph. Ya. Terus dia bilang apa? Sedangkan kita berada di sebelah utara dari sekolah. Ini Gita dan Steph ya, bukan Gita dan Saf. Ya. Gita ya. Terus katanya apa? Steph menemukan jarak langsung dari rumahnya ke rumah Gita yaitu 6 km lebih pendek. Ya, 6 km lebih pendek dibandingkan dia harus berjalan dulu ya ke sekolah lalu rumah Gita. Maka jarak dari rumah Gita dari sekolah adalah berapa? Sekolah jalan terus ini kita buat segitiga siku sih teman-teman ya. Siku sih ini panjangnya adalah 12 km. 12 kilo ya. Iya. Terus katanya apa? Sedangkan ya Steph menemukan jarak langsung dari rumahnya ke rumah Gita yaitu 6 km lebih pendek dibandingkan dia harus berjalan dulu ke sekolah lalu ke rumah Gita. Berarti ini kita anggap ini adalah X gitu ya. Terus di sini adalah apa? Katanya 6 km lebih pendek dibandingkan dia harus berjalan dulu ke sekolah lalu ke rumah Gita. Berarti jarak dari Gita ke sekolah dari jarak dari Steph ke sekolah terus ke rumah Gita berapa? Ada yang tahu? Atau ada yang mau berpendapat mengenai jaraknya? Terserah, gue ngikutin kalian. Kalian mau pakai simbol X atau mau pakai simbol Y, terserah. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau sharing. Nomor 1, ayo belajar speak up. Aku mau nyoba, Be. Ya, boleh Aul. Oke. Berarti yang jarak kita sampai ke sekolah itu dimisalin X. Boleh. Terus, karena soalnya bilang rumah kita, Steph menemukan jarak langsung dari rumahnya ke rumah kita 6 lebih pendek, berarti dari Steph ke kita yang garis miring itu 12 ya. plus X dikurangi 6. Oke, sip. Ya, begini ya. Terima kasih Aul. Jadi Aul memiliki versi seperti ini. Ya. Nah, ini kita ya, tinggal mencari apa? Mencari nilai X-nya gitu ya. Dengan apa? Dengan teorema Pitagoras. Ya kan? Di Pitagoras. Ya, dengan teorema Pitagoras ya. Jadi di sini kita cari ya. Katakanlah ini segitiga A, ini B, ini C gitu ya. Berarti di sini AB kuadrat ya sama dengan ya, AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti di sini 12 dikurang 6 kan berarti 6 ya. Ya berarti 6 plus X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Ya.
Di sini ya. 6 kuadrat itu berarti 36 ya, 36 plus 12x plus x kuadrat ya sama dengan 144 plus x kuadrat. Ini habis ya. Maka 12x sama dengan 144 dikurang 36. Maka 12x sama dengan berapa? 14 kurang 6, 8. Berarti 13 kurang 13. 108 ya? Ya, 108 ya. Maka X adalah 108 dibagi 12. Itu berapa? 9, Beh. 9 kilometer. Nice. Berarti jawabannya adalah XEE ya, berarti ya. Oke, benar. Nah, gue tahu lah beberapa di antara kalian ada yang nanya ini dari mana. Kok tiba-tiba bisa jadi ini gitu ya. Sudah hal biasa. Ya. Ini tuh dari sini. Ya. X plus 6 plus X dikali 6 plus X. Nanti ketemu kayak gini. Ya. Biasanya ada yang nanya, kok dari gini tiba-tiba jadi gini, itu dari mana asalnya? Udah gue jabarin aja. Karena gue udah tahu itu kan gimana cara yang paling gampangnya. Ya kan? Yaitu gimana? Ini dikuadratin, hasil 36, terus 2 dikali 6 dikali X, yaitu 12X. Ya kan? Terus X-nya dikuadratin, jadi X kuadrat. Kayak gitu. Ya lanjut. Nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Oh, kita lihat. Benar jawabannya. Kalau pangkat 3 gimana ya, manual aja kalau kayak gitu mah. Ya ini kan mumpung pangkatnya 2 gitu kan, ngapain gue persulit gitu. Kalau pangkat 3 ya berarti yang X 16X kali 16X kali 16X gitu kan. Oke, nomor 2 ya. Tes matematika diberikan pada 3 kelas dengan jumlah seluruh siswa adalah 100. Berarti N seluruhnya itu adalah 100. Ya. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah 7, 8, dan 7,5. Berarti di sini X bar 1 sama dengan 7. Nah, X bar 2 sama dengan 8. Nah, X bar yang ketiga adalah 7,5. Ya. Terus apa lagi? Jika banyaknya siswa kelas pertama dan 25 orang, N125, terus siswa kelas ketiga 5 orang lebih banyak daripada siswa kelas kedua. Oke, berarti ini N2 dan N3 adalah 5 orang lebih banyak dari kelas yang kedua. Berapa rata-rata seluruh siswa tersebut? Berarti ini gabungan ya teman-teman ya. Menggunakan konsep apa? Rata-rata gabungan gitu. Ya, ini kan kalau kita cari masing-masing rata-ratanya kan gini ya rumusnya ya. X bar 1 sama dengan ya sigma X1 per N1. Jadinya ya berarti di sini sigma N1 sigma N1 sama dengan X bar 1 dikali N1. Yang 2 juga sama. Sigma X2 per N2. Jadi di sini sigma X2 sama dengan X bar 2 dikali N2. Ini juga sama.
X bar 3 sama dengan sigma X3 per N3. Di sini sigma X3 sama dengan X bar 3 dikali N3. Ya. Ya, kalau digabung berarti gimana? Ya udah, kalau rata-rata gabungan ya berarti kan apa? Jumlah nilai seluruhnya dibagi dengan apa? Dibagi dengan N. N itu kan jumlah siswa seluruhnya kan. Nah, tapi ini kita belum tahu nih besarnya N2 dan N3 berapa. Ya kan? Ya. Kita cari dulu N2 dan N3 itu berapa jumlahnya. Ya. N sama dengan N1 tambah N2 tambah N3. Berarti ini 100, ya, 100 sama dengan 25 tambah N2 tambah 5 plus N2. Berarti ini 100 sama dengan 30 plus 2N2. Jadi sini 70 sama dengan 2N2. Maka N2 sama dengan 35. Dengan begitu, N3-nya adalah 40. Gabungannya adalah ya, sigma X1 atau jumlah nilai kelompok 1 ditambah dengan jumlah nilai kelompok 2 ditambah jumlah nilai kelompok 3 dibagi N. Di sini gabungannya sama dengan ya X bar 1 dikali N1, X bar 2 dikali N2, X bar 3 dikali N3. Dibagi N. Terus di sini X bar satunya apa? 7 ya. 7 dikali 25 tambah ya, X bar 2-nya 8 ya. 8 dikali 35 ditambah 7,5 ya. 7,5 itu berarti yang 7,5 dikali N3-nya 40 dibagi 100. Berapa tuh berarti itu? Oh, dijumlahin keseluruhan ya. Ya berarti kan 7 kali 25 ya. 175. Terus berapa? 8 dikali 35 280 tambah 7,5 kali 40 300 dibagi berapa? 100 ya. Berarti 300 tambah 280 tambah 175. Itu 755. Berarti hasilnya adalah 7,55. Jadi jawabannya adalah yang A. Nice. Sepertinya sudah banyak dari kalian yang menguasai statistik. Meskipun masih ada yang belum ya, tetap semangat untuk belajar. Ya itu ya konsep rata-rata gabungan. Jadi ingat aja bahwa statistik rata-rata itu kan jumlah data dibagi dengan banyaknya data kan. Ya berarti ya kalian tinggal jumlahin aja nilainya semua berapa dibagi banyaknya nilai itu ada berapa. Kayak gitu. Terus rata-rata gabungan gimana? Ya udah, kalau gabungan kan berarti ya jumlah seluruhnya juga kan sama juga kan gitu. Per kelompok dijumlahin dibagi dengan banyaknya siswa di seluruh kelompok. Sama aja. Oke. Nomor 3 gimana? Nomor 3 jawabannya apa?
yang katanya kayak IPS ya ini ya, kayak ekonomi ya. Nomor 3 jawabannya. Jago ya kalian. Oke, sebentar. Oke. Gue mau kirim ke Telegram dulu gambarnya biar ya. Oke ya. Lihat. Ya, katanya di sini ya, ini grafik pencatatan dari sebuah biaya operasional gitu ya. Sorry, penjualan ya. Dari kemeja ya kan. Terus di sini harganya berubah karena adanya penambahan biaya produksi yang menyebabkan permintaannya menyusut. Jadi harga naik, permintaan turun gitu ya. Makanya kurvanya kalau teman-teman lihat tuh dia tuh ke arah kiri, ke atas gitu. Ada penurunan permintaan. Make sense ya bahwa kalau harga naik ya orang-orang ya jadi mikir-mikir buat beli kayak gitu kan. Terus di sini ada garis gitu kan. Nah, ditanya apa? Persamaan yang menunjukkan hubungan antara permintaan kemeja dan harga per satu kemejanya berapa. Nah, itu kalau kita lihat ya kan. Kita kan diminta untuk menentukan persamaan garisnya kan. Ya, di mana ini sumbu apa? Sumbu ya ini ya berarti ya. Dan ini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X. Nah, terus kalau teman-teman lihat, di sini ada beberapa titik, ada 4. Ya kan? Nah, ada beberapa titik yang nggak ketahuan nilainya itu berapa. Jadi kan di antara perpotongan ini, kotak-kotak ini itu menunjukkan angka yang jelas. Misalkan, ya titik yang paling atas, dia nggak tahu nih berapa nilainya di antara 40 dan 60. Karena kan bisa ada banyak kan, ada 41, 42, dan seterusnya. Terus ininya juga, dari 140 ke 160. Itu kan banyak nilainya kan. Jadi kita nggak bisa memastikan dia ini nilai berapa. Kayak gitu. Nah, so you have to put your eyes into this line. Nah, jadi di sini jelas dia itu tegas ya apa namanya berapa. Ini 120, ininya 80, ininya 100, ininya 100 ribu. Ya ininya sorry, ya ininya 100, ini 100 ribu. Jadi kita gambar ulang garisnya ya. Gambar ulang garisnya. Ini ya, ini adalah 120, ini 100. Terus di sini 100 ribu ya, ini 80 ribu, ini 100 ribu. Jadi kita menggunakan konsep persamaan garis, ya kan, untuk ya untuk mencari persamaan garis gitu ya.
Ya, ini kan apa? Ini sumbu X ya kan. Ini X1, ya ini X2 atau kebalik ya. Nah, ini X1, ini X2. Ini Y1, ini Y2 gitu ya. Karena kan apa katanya harganya mengalami kenaikan kan. Berarti kurvanya garisnya menaikkan. Gitu. Nah, berarti kita pakai persamaan garis gitu ya. Berarti Y min Y1 per Y2 min Y1. X min X1 per X2 min X1. Berarti di sini Y min Y1, Y1-nya adalah 80.000. Berarti ini 100.000 kurang berapa? Y1-nya 80.000 ya. Itu 20.000. X min X1, X1-nya 120 per X2-nya 100 ya. 100 dikurang 120 berarti min 20. Ya, kali silang ya, berarti ini 20.000 dikali X min 120. Sama dengan min 20 dikali Y min 80.000. Ya, kalau kita kali masuk ya, jadinya 20.000 X min 24 ya. Berarti ini 400.000 ya. Sama dengan min 20Y plus 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus diminta apa? Y-nya tuh harus ada di sebelah kiri atau di ruas kiri. Ya kan? Berarti 12 kita tambah dengan 20Y gitu. Dan yang lainnya juga kita perlakukan sama. Ini 20Y sama dengan min 20.000 X gitu ya. Ya, ini 6 plus 16 ya. 2, 3, 4. 24. Tuh, agak 4. Gue ada kelebihan 0 gak sih? Gue kelebihan 0 ya. Baik buat 0 ya. Pusing gue liatnya. 80.000. Benar ya? Ini 20. Y sama dengan min 20. X gitu ya. Plus berapa tuh? Itu 4 juta bukan, Beh? Mana? Bukan, maksudnya penjumlahan itu 1.600.000 tambah 2.400.000. Ya, 2.400.000 ya itu ya. Iya, benar. 2.400.000. Oh iya, berarti 4 juta ya benar. Berarti di sini Y-nya dibagi 20 ya kan. Berarti berapa? Min 1.000 ya. Plus 4 juta dibagi 20 berapa? 200.000, Beh. Oke, betul ya. Berarti betul ya. Kirain gua aku yang kan nol. Soalnya puyeng banget gue ngeliat nol banyak begini. 200.000 ya. Oh iya benar. Oke. Berarti jawabannya yang C. Ya, berarti benar ya bahwa dia mengalami penurunan. Terus dari mana gua memutuskan kok bisa? Kok bisa ini X2, ini X1? Kenapa enggak ini X1, ini X2? Ya kan tadi gue katakan ya, baca soalnya. Ya kan, baca soalnya. Di mana ada clue-nya? Clue-nya adalah apa di sini? Ya kan, dari awal pembuatannya telah mengalami beberapa kali kenaikan harga. Jadi di sini harganya naik, berarti kurvanya nih ke atas. Berarti yang satu ini dia, yang dua dia. Kayak gitu.
menjelaskan. Ya. Harganya kan naik, ya kan. Kalau begini kan berarti turun dong, kayak gitu kan. Ya, jadi gue menjelaskan hal rasional seperti itu. Ya, ini harga, ya kan, harganya naik gitu kan. Ya kan, jumlahnya turun kayak gitu ke sana. Jadi ini X1, ini X2 gitu kan. Kalau misalkan dia turun gini, baru ini X1, ini X2 kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya kali silang gimana? Kali silang kan gini kan. Kali silang ini kali ini kali ini kan. Nah ini. Terus ini sama ini hasilnya ini sama ini hasilnya ini. Ya kan? Terus ini dan ini hasilnya adalah ini. Lalu ini kali ini hasilnya ini. Ya, dan ini dikali ini hasilnya ini. Ini persamaan garis gitu ya. Kita mencari persamaan garis yang kalau diketahui itu garisnya. Karena persamaan garis itu ada banyak, ya kan? Ada banyak variannya. Ini yang kalau diketahui grafiknya. Kalau yang diketahui nilai gradiennya, terus melalui titik apa, itu nanti beda lagi. Ya. Jadi lengkapin catatannya di YouTube Scholastic Alternatif ada latihan soalnya. Karena di simulasi ada bab persamaan garis. Ya, di PK ya. Oke. Nomor 4, jawabannya apa kalian? Nomor 4. Oke. Kan kita udah dapat fungsinya ya. Jadi kalau lu nomor 4 harus dapat nomor 3 dulu. Kalau nomor 3 itu lu salah, ya nomor 4 nggak bisa jawab nanti. Kan nomor 3 tadi ini ya. Persamaannya adalah Y sama dengan min 1000X plus 200.000 gitu ya. Terus di sini Y-nya itu menyatakan apa? Tadi kan Y-nya itu menyatakan harga, ya, harga per kemeja. Terus di sini X menyatakan apa? Jumlah kemeja. Ya, berarti apa? Kalau diketahui jumlah kemeja 125, ya udah berarti tinggal substitusin aja ke X. Biar nanti kita tahu harga per kemeja berapa. Itu min 1000 dikali 125 tambah 200.000. Ini min 125.000 tambah 200.000. Berarti berapa? 75 ya? 75.000. 5.000. Terus dibilang apa di sini? Dan pengusaha konveksi menghitung biaya uang yang dia keluarkan untuk setiap membuat satu kemeja ya adalah 67.500. Maka persentase untung yang diperoleh berapa? Ya udah tinggal kita cari aja untungnya berapa. Persen untung berarti modalnya dibagi dengan dia jual berapa dikali 100%. Berarti 67 ya. 67.500 dibagi 75.000. Itu 0,9. 0,9 dikali bentar. Yang salah nih, bentar.
Itu nggak kebalik kah, Kak? Iya, kebalik. Berarti berapa? Itu nyambung, Will. Ya, nyambung, Will. 75.000 per 675. Ya, 75.000 ya. Kak, kalau misalnya untung itu bukannya dikurangi dulu ya, Kak? 75.000 dikurang modalnya, Kak? Ya, 75.000. Dikurang 67.500. Baru pernya nanti per 67.500. Iya. Sama nggak hasilnya kira-kira? Nggak tahu. Coba ya. 75.000 dibagi 67.500 kali 100%. Hasil yang gue dapat adalah 1,11 kali 100%. Berarti hasilnya 11,1%. Banyak jalan menuju Mekah. Ya. Jadi mau lu kurangin dulu, mau enggak, ya it's okay, sama aja. Dengan syarat kalau nggak mau dikurangin dulu ya dibalik gitu. Salah ya, 0,1 ya tadi ya. Salah. 6. Ya. Gue salah nulis ya. 75.000 ya. Aduh, 75.000. Gimana sih tadi? 75.000. Langsung ya. Atau kalian biasanya dikurangin dulu? Bisa dikurangin dulu. Ya, udah aku ikutin kalian aja deh. Gue ikutin kalian. Berarti kan di sini harga kotornya ya, berarti 7 untung. Berarti kan di sini 75.000 dikurang 6.500. 6.500 sih. 6.500. Astagfirullahaladzim. Belum ngopi. Kan 7.500 ya. Berarti persennya. Berarti ini 7.500 ya per 6.500. Nah. Gini ya. Dibagi 1,11. 11, astagfirullah. Ya, itu lah pokoknya. Sorry ya. Belum ngopi, jadi fokusnya kurang. Nanti paling gua ngabuburit habis ini sambil ngopi. Oh iya, ini mumpung di kelas ya. Dan di sini ada 326 orang. Mumpung ada 326 orang di sini ya. Dan kalian melihat sendiri bagaimana saya ini mengajar ya. Jadi saya meminta maaf dulu sebelumnya kalau misalkan kalian menemukan ada soal ataupun pembahasan yang salah di PK ataupun PM. Ya, saya mohon maaf bahwa ya, saya menyadari kekurangan saya di
matematika karena memang itu bukan bidang keilmuan saya. Ya, bukan saya spesifik ya. Sering sekali teledor gitu ya. Sering sekali teledor ketika membuat soal karena emang lebih biasa bikin soal fisika daripada MTK. Jadi suka salah gitu ya dibikin PK dan matematika. Jadi gue mohon maaf kalau misalkan kalian menemukan kesalahan. Jujur gue nggak enak sebenarnya dengan seperti itu gitu. Tapi ya gimana? Udah terjadi. Udah terjadi. Tapi nanti bukanya pakai risol enggak. Saya berbukanya dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Ya udah, berbukalah dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Oke. Risol Pak Toro namanya ya, risol Pak Toro. Jadi gue lagi ngurangin gorengan sebenarnya. Jadi kemarin gue sempat sakit itu karena bukanya tuh gorengan sama es. Nah, saya ingin bertaubat hari ini. Saya hari ini ingin bertaubat untuk tidak berbuka dengan es dan gorengan. Buka pakai kopi. Sepertinya itu ide bagus. Buka pakai Indomie dah, jangan. Ini gue sarankan buat teman-teman ya. Kalau puasa ya, itu jangan sahur pakai mie instan. Karena aus. Gampang aus ya. Itu mengandung kadar natrium yang sangat tinggi, garam sangat tinggi. Garam itu menyerap air. Jadi dia itu benar-benar menyerap air dari tubuh lu. Jadi hindarilah sahur menggunakan mie instan. Nasi goreng juga bikin aus, sama nasi goreng juga gitu kan. Karena nasi goreng kan garamnya kan kita nggak tahu kan berapa takaran garamnya si abangnya kan. Makanya wah, kesusah-susahnya gue mending uang 4.000 itu gue beliin telur 2 butir daripada gue harus beli mie instan. Nah, sebaiknya sahur tuh dengan protein yang tinggi karena protein kan sebagai cadangan energi kan. Yang energi utama kan gula, karbo, cadangannya kan protein. Jadi yang dimakan tuh proteinnya. Kecuali Ulil ya, Ulil mungkin kan anak kos, lagi susah gitu kan, nggak apa-apa, mie instan. Mungkin emang takdirnya. Oke, lanjut ya, nomor 5. Di pertandingan semifinal Piala Dunia 2022. Gue nggak yakin loh Aguero tuh main waktu Piala Dunia kemarin. Setahu gue nggak main dia. Salah satu gol dicetak Aguero setelah mendapatkan umpan matang Messi dari jarak 16 meter. Artinya apa Bang Messi? Lintasan bola yang diumpan Messi membentuk kurva parabola dengan persamaan AX min 1/8 X kuadrat. Messi dianggap pusat koordinat, berarti dia itu 0 ya, kalau dianggap pusat koordinat. Di bola, ya. Ini bola, wing, gitu ya. Artinya apa Bang Messi? Gitu. Dengan 16 meter. Ya, 16 meter.
Terus 16 meter itu dari Messi. Ya, dari Messi ke Aguero ya. Kalau Messi ke Maradona serem. Karena Maradona udah meninggoy. Iya, setahu gue Aguero nggak main gitu kan. Aguero tuh nggak main dia karena udah masuk waiting list dari malaikat Israel. Nah, 16 meter itu dari sini ya, dari Messi ke Aguero gitu kan. Terus di sini fungsinya katanya itu membentuk fungsi Y sama dengan AX min 1/8 X kuadrat. Atau kalau kalian balik juga boleh. Min 1/8 X kuadrat plus AX. Nah, ini berperan sebagai A dan ini berperan sebagai B, fungsi kuadrat. Ya. Nah, kita harus nyari A. Nyari apa dulu nih? Nyari A dulu. Gitu ya. Oke, kita nyari A dulu nih. Ya. A itu ya bisa kita cari ya. A-nya maksudnya A ini ya. Ya. Bisa kita cari dengan apa? Dengan titik puncak pada sumbu X. Titik puncak pada sumbu X itu kan di sini berarti kan. Ya kan? Kurva itu kan punya titik puncak di sini nih. Ya. Titik puncak kan di sini. Ya kan? Ya, atau setengah dari parabola. Ya, ini adalah titik puncak sumbu Y, ini titik puncak sumbu X. Yang mana berarti kalau kita bagi dua, ini 8 meter, ini 8 meter. Ya, berarti di sini kita punya koordinat titik puncaknya itu 8, YP. Tuh. Ya, kita cari A-nya berapa nih? Ya kan? Kita pakai titik puncak pada sumbu X, yaitu apa? Min B per 2A. Ya, XP-nya berapa? 8. Ya kan? Min B. B-nya berapa? A. 2 dikali A-nya min 1/8 ya. Jadi di sini A sama dengan min A dibagi min 1/4 ya. Nah, ini 8 ya. Berarti di sini nilai A yang kita dapat adalah 8 dikali 1/4 ya. Berarti berapa? 2. Sehingga fungsi kuadratnya berubah bentuk menjadi Y sama dengan min 1/8 X plus 2X. Ya. Nah, kita dapat ya. Nah, berikutnya baru nyari komponen lain. Ya. Apa nih yang ditanyain? Kuadrat yang mana yang hilang? Oh ya, ini ya. Nggak ke copy. Kuadrat ya. Ya. Jika Messi dianggap sebagai titik pusat koordinat, maka tinggi maksimum bola pada lintasan tersebut berapa? Ya, tinggal kita pakai apa? Ini kan tinggi maksimum ya, berarti YP sini. Ya, YP berarti di sini adalah ya kita cari dulu D-nya ya. Lalu di sini rumusnya min D per 4A. Ya. Di sini YP sama dengan min ya, D-nya adalah B kuadrat min 4A AC per 4A. Karena di sini C-nya adalah 0 ya. Jadi di sini YP sama dengan min B kuadrat per 4A. Jadi di sini min ya. Hati-hati ya. Ini bukan min terus dikuadratin.
Ya, karena beda nanti nilainya. Jadi di sini min dulu baru dikuadratin. Ini di luar kurung ya. B-nya adalah 2 berarti ya. 2 kuadrat per ya 4, AA-nya itu min 1/8. Ya, min 1/8. Di sini min 4 per ya min 1/8. Ya, artinya berapa di sini? 1/8. Setengah ya. Berarti ini 8. Tingginya adalah 8 meter. Tinggi umpannya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada yang benar nomor 5? Siapa yang menjawab D nomor 5? Emang masa bila mau lidak nih top lokal ya. Ya. Good job. I appreciate that. Cuma agak beda, nggak masalah. Banyak jalan menuju Padang. Ya. Bisa naik pesawat langsung, bisa naik kapal lewat Samudra Hindia bagian timur. Ya. Apakah beda cara? Nggak masalah. Banyak cara menuju Arab. Boleh ke Madinah dulu, baru ke Arab naik bis, atau boleh langsung ke Mekah, ke King Abdul Aziz. Di Jeddah ya, bukan Mekah. Nah, bisa juga pakai Hiraishi no Jutsu. Jadi kalian nanti misalkan pergi haji, ya ada kerabat kalian pergi haji atau umroh, kalian tempelin mantra Hiraisin Hokage keempat. Jadi begitu dia nyampe, kalian tinggal telepon, puring gitu, tanpa paspor. Pulang-pulang cakra habis, bener ya, karena jauh. Boleh lihat kurva fullnya mau SS, nggak usah di SS, nanti dikasih. Iya. Lanjut. Nomor berapa? 6 ya? Ini nomor 5. Ya, ini nomor 5. Nomor 6 berikutnya. Nomor 6. Katanya apa nomor 6? Nomor 6. Jika Aguero maju ke arah Messi untuk mendapatkan menerima bola umpan Messi dengan kepalanya, gitu ya, saat posisi berdiri tegak tanpa melompat, maka tinggi badan Aguero berapa? Jadi Aguero yang tadinya di sini, dia bergeser. Artinya apa Bang Messi? Gitu. Artinya ente striker yang paling hebat. Tapi bohong. Ya, berarti di sini ya. Anggap di sini Aguero. Ya, Aguero-nya stickman ya. Karena saya bukan anak FSRD atau seni murni. Jadi gambarnya seadanya. Ya, jadi berubah ya atau bergeser. Yang tadinya Aguero itu ada di ujungnya, ada di jarak 16. Nah, karena dia maju 1 meter, berarti jaraknya berkurang dong, ya kan? Ya, jadinya ini kan 1 meter. Jadinya jarak dari Messi ke Ronaldo sih. Jadi ke sini jadi 15 meter doang gitu kan. Itu ya. Jadi jarak Aguero terhadap titik atau si Messi itu 15 meter. Kayak gitu. Nah, ya udah.
Tinggal kita cari apanya di sini. Tinggi kepalanya ya, tingginya si Aguero ya. Kita pakai fungsi yang tadi, yaitu Y sama dengan min 1/8 X kuadrat plus 2 X kan. Jadi pada saat X-nya itu 15, Y-nya berapa? Nah, berarti ini 1/8 dikali 15 kuadrat plus 2 dikali 15. Berarti di sini min 1/8 kali 225 tambah 30. Ini min 1,8. Min berapa nih? 225 bagi 8. 8,1. Berapa? 28,1. 8,125 ya. Tambah 3. Sehingga aproksimasinya adalah min 1,87. Saat ini 1,9. Jawabannya adalah yang ini. Ya, seperti itu ya. Kak, Oh iya, kenapa Lil? kalau X-nya pakai 1 boleh nggak, Kak? X-nya pakai 1 meter. Berarti dia bukan terhadap titik pusat, dong jadinya. Iya guys. Tapi sama aja sih dapatnya. Satu bagi 8 berapa? 0,125 ya. Berarti 3 dikurang 0,125. Beda ya jadinya ya, 2,875. Nggak make sense. Tinggi Aguero 3 meter tuh nggak make sense. Kecuali Aguero termasuk kategori Titan. Dua ya. Kan 1,8 ya. 1 bagi 8. Itu kan 5 ya kan. Ya. Dikurang 0,125. 5. Oh ya benar. Bisa. Boleh. Bisa, boleh sama aja. It's okay sama aja. Sama aja. Tapi gua sih lebih prefer sebenarnya pakai yang tadi gitu kan. Pakai cara gua sendiri gitu. Maksudnya apa? Menghindari kekeliruan. Ya kan? Menghindari kekeliruan kalau gua ya kayak gitu. Tapi kalau mau kayak gitu ya nggak apa-apa sama aja. Kan katanya di soal tadi Aguero maju 1 meter kan ke Messi kan. Berarti kan yang tadi jaraknya 16 cm, maju 1 meter kan jadi 15 kan. Kayak gitu. Makanya X-nya koordinat Aguero itu jadinya 15. Nah, kalau garis titik pusat dikhawatirkan hasilnya nggak sama kayak gitu. Makanya gue lebih prefer pakai ke titik pusat. 1,9 meter. Walaupun gue nggak percaya ya Aguero 1,9 meter. Aguero tuh pendek juga cuy. Aguero nggak jauh beda lah sama Messi tingginya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah protes. Ini soal titipan dari orang. Nggak tahu bimbel mana, gue lupa. Pokoknya ada yang ngirim ini di email.
Oh, Aguero cuma 173 cm, cuy. Gak mungkin. Gak mungkin 1,9 gitu kan. Oke, lanjut nomor 7. Bilang belum lu? Nomor 7 ya. Itu M2 maksudnya meter persegi ya guys ya. Gue lupa. Waktu nyalin ulang tuh gak gue perbaiki perseginya. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Ya, jadi di sini ada dua tipe rumah. Jadi kita buat tipe A sebagai X dan tipe B sama dengan Y. Dikatakan di sini ya, pertama luas ya, berkaitan dengan luas ya. Tipe A diperlukan 100 meter persegi, berarti ini 100X ditambah tipe B 75. Ya. Nah, terus di sini apa? Luas tanahnya 100 meter persegi, berarti kan nggak boleh lebih dong, ya kan? Kalau nggak boleh lebih, berarti pakainya kurang dari atau sama dengan 10.000. Nah, terus di sini berkaitan dengan apa? Jumlah. Ya, jumlah apa? Jumlah rumah. Ya, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Ya, berarti masing-masing dari X dan Y itu dibangunnya nggak lebih dari 125. Ya, karena kan di sini apa? Paling banyak. Kalau paling banyak ya berarti nggak boleh lebih dong. Gitu. Ya, terus kita tambahin fungsi pembatasnya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan pembatas ya di sini ya. Kenapa 0 gitu kan, atau kenapa kita harus pakai dia gitu kan. Ini sebagai keterangan aja bahwa untuk mencapai fungsi objektif ya itu nanti boleh aja X-nya itu 0 atau Y-nya itu 0. Jadi nggak harus masing-masing X dan Y itu punya nilai gitu ya. Ini fungsi objektif. Fungsi objektif itu berarti fungsi tujuannya gitu ya. Tujuannya pengen mencapai keuntungan ya 6 juta X ya, 6 juta X sama 4 juta Y. Berarti di sini kalau kita tulis dalam juta ya, itu adalah 6X plus 4Y. Ya. Terus jangan pernah ngide, ini dalam juta ya. Ini bukan gua bagi 1 juta, tapi gua sederhanakan penyebutannya ya, dalam juta. Ya. Jangan pernah ngide bahwa oh 6 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2, lalu kemudian lu tulis 3X plus 2Y. Itu totally wrong. Ya, salah besar. Ya, jadi jangan dikecilin. Ya, ini bukan gua kecilin kalau 6X plus 4Y, tapi beda penyebutan aja supaya nolnya itu nggak banyak. Gitu ya. Kita buat garis, ya kan? Kita buat garis, yang namanya garis itu ada titik potong. Ya. Ya, jadi kita pertama cari garis ya. Garis dari 100X ya. 100X plus 75Y sama dengan 10.000 itu kan. Nah, ini biar enak ngitungnya kita kecilin aja, bagi 25. Bagi 25 sisanya 4, bagi 25 sisanya 3. Bagi 25 berapa nih?
10.000 bagi 25 ya. 400 ya. Ya 400. Kita cari titik potongnya. Ya, pada saat X-nya 0, Y-nya berapa? Pada saat X-nya 0, berarti Y-nya adalah 3Y kan 4. Di sini 400 dibagi 3 itu 133 ya. 133,3. Pada saat Y-nya 0, X-nya adalah 100 ya. Terus yang kedua garis. Ya, garis yang kedua adalah X plus Y sama dengan 125. Di sini X-nya 0, berarti Y-nya 125. Pada saat Y-nya 0 pun, berarti di sini X-nya juga 125. Berarti di sini 0,125. Di sini titiknya 125,0. Ya, ini titiknya berarti 0,133,3 ya. Di sini titiknya 100,0. Nah, itu baru garisnya. Ya, sekarang kita cari titik potong garisnya. Ini kita gambar dulu garisnya untuk dua ini. Ya. 0, 125, 125, 0. Berarti di sini kita ambil ya 125. Ini 125. Ya. Kita tarik garis ini. Ya. Terus Y-nya 133. 0 ya. 0, 133 ya. Berarti di sini ya. Sekitar 133 kita lebihin di sini ya. 133,3. Terus satu lagi 100 berarti di sini. Yang kita gambar. Nah, kita dapat dua garis ini. Nah, kita cari nih apa titik potongnya ini berapa di sini. Ya. Kita cari titik potongnya. Nah, cari titik potongnya berapa. Nah, cara titik potong berarti apa? Eliminasi, ya kan? Berarti atau substitusi juga boleh. Ya. Jadi X plus Y sama dengan 125 kan. Berarti X-nya adalah 125 min Y. Ini sih kita substitusi ke siapa? Persamaan yang satunya, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 400. Ya. 4X plus 3Y sama dengan 400. Di sini 25 Y sama dengan 400. Berarti di sini 125 kali 4 berarti berapa? Kope ya. 500 min 4Y plus 3Y sama dengan 400. Berarti 500 min Y sama dengan 400. Berarti Y-nya adalah berapa? 100 ya. Ya, berarti ini 100. Terus kalau Y-nya 100, maka X-nya adalah 125 dikurang 100. Berarti 25. Berarti titik potongnya adalah 5,100. Yang titik potongnya 25,100. Ya. Nah, kita lihat. Sekarang nih, banyak yang nanya, Bang, cara nentuin daerah ars itu gimana sih? Dan gue masih belum paham. Kita lihat tanda ketidaksamaannya, ini kan kurang dari. Ini juga kurang dari. Nah, sekarang bebas aja. Lu mau mengarsir daerah himpunan penyelesaian atau lu membiarkan daerah himpunan penyelesaian itu sebagai daerah yang bersih. Ya, itu bebas aja. Kalau gua menjadikan daerah himpunan penyelesaian itu sebagai daerah yang kotor atau yang gua arsir. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat
Untuk garis yang pertama, garis yang ini, itu kan berasal dari apa? Dari sini kan tadi kan? Ya, yang 4x plus 3y kurang dari sama dengan 400. Nah, itu kan tandanya apa? Tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah di kiri atau di bawah garis, ya kan? Nah, mana nih berarti garis yang pertama nih, ya kan? Yang ini nih. Yang apa? Yang 133 sama 100. Berarti kan yang ini nih. Nah, di sini. Hasilnya ke sini. Tuh. Terus garis yang kedua juga sama, tandanya kurang dari sama dengan, berarti di bawah garis, berarti ini. Bawahin garisnya. Gitu ya. Sehingga daerah ini itu tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Maka untuk titik 133 dan 125 itu udah bukan lagi dimasukkan ke fungsi objektif. Ya, jadi yang masuk fungsi objektif nanti yang sekitar sini gitu. Nah, kemudian kita masukin fungsi pembatasnya yaitu x lebih dari dan y kurang lebih dari. X lebih dari sama dengan 0 berarti hasilnya ke kanan tapi ke sini. Gitu. Ini yang x lebih dari. Y lebih dari berarti apa? Ke atas. Gitu. Ini kita dapat daerah penyelesaiannya yang ini. Ini adalah DHP. Ya. Nah, baru kita masukin ke fungsi objektifnya, yaitu 6x plus 4y. Nah, x, y-nya ini adalah titiknya. Titik yang mana? Titik yang masuk DHP, yaitu titik potong ini, ya, ini, dan ini. Ya, pertama kita buat di sini 25,100. Terus yang kedua itu ada titik yang ini ya. Ini berarti 100,0. Dan yang ini berarti satu lagi ya yang ini ya. 0,125. Ini 6 kali 25 tambah 4 dikali 100. Ini berarti 6 dikali 100 tambah 0. 100 ya. Ini 6 dikali 0. Ini tambah 102. 4 dikali 125. Nah, berarti yang mana nih yang keuntungannya maksimum? 6 kali 25 berapa? 150 ya, berarti 150 tambah 400. Di 550 atau 550 juta ya, ini ke dalam juta. Ini 600 juta. Terus di sini berapa? 125 kali 4. 500 juta ya. Jadi yang maksimum yang mana? Enam ratus ya, 600 juta ya. 600 juta atau saat apa?
saat jumlah dari tipe A-nya adalah 100, ya dibuat 100 semuanya, dan tipe B-nya dibuat 0. Atau ada opini lain, nggak masalah. Nah, kali gitu ada opini lain. Ini ya yang maksimum ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri, cukup sampai di sini. Kita usai di sini. Ya. Yang mau ngirim soal PM ke email boleh, tapi nanti gue pilih ya. Ngabubur ya, jangan lupa update Twitter, Instagram. Ngabubur mat, ngabubur mat ya, ngabuburit matematika. Ngabuburit habis ini sambil minum kopi. Astagfirullah, pagi. Astagfirullah, nih pagi jangan dicontoh pagi guys ya. Pagi ini tidak baik nih. Dunia sementara pagi. Ya nanti di repost, tag gua @FaisalArifin ya. Underscore ya, sorry, underscore Faisal Arifin. Oke, sampai jumpa, nanti dikirim ya pembahasan ini, coret-coret ininya ke apa di Session Hub ya. Pasti dikirim, nggak mungkin gua nggak kirim.